Ada apa Bapak takut dengan rekanan? Karena plus. Atau ada apa? Ada apa? Ada kingkong atau bagaimana? Jangan-jangan juga ikut serta Atau jangan-jangan ikut serta, jangan-jangan tanda tangan kiri, tangan kanan? proyek itu. Bapak sepertinya takut kepada rekanannya, Pak. Bapak itu telah terikat kontrak dengan rekanan. Paksakan rekanannya, paksakan konsultan pengawasnya. Kerjakan! Semangat! Ini uang negara, ini uang kami rakyat. Ya, Kami berhak untuk berbicara. Bapak jangan macam-macam. Maunya Bapak itu apa sekarang? Nyatakan kepada kami di sini, biar juga kami tahu. Jadi mohon maaf Pak kalau kami akan lancang berbicara. Itulah karakter kami di sini. Sekali tertindas, kami akan melawan. Kami sebagai tertindas, kami harus melawan. Biar tahu Bapak. Silakan Pak dikerjakan. Kami tidak melarang pembangunan. Kami bukan alergi dengan pembangunan, tetapi kami lihat Bapak alergi dengan kami. Setiap kami datang kemari, kayaknya Bapak santai-santai aja. Kayaknya kita bukan bersahabat. Kita ini keluarga Pak. Jadi itu harapan kami kepada Bapak. Dijawab Pak. Jadi supaya kami juga puas. Silakan sampaikan kepada pimpinan Bapak, silakan pelajari, tetapi jawab juga apa yang bisa Bapak jawab. Kalau semua sampaikan, tidak akan berangkat kita dari sini Pak. Saya jamin itu. Kita tidak akan berangkat dari sini sepanjang dia tidak menjawab. Itu juga rahasia kami. Kami mohon maaf juga kepada penegak hukum. Kalau kami bertahan di sini, kami memang tidak jahat, Pak. Tapi jika kami dijahatin, kami akan buktikan bahwa kami lebih jahat. Baik, Pak Firman Hutauru, yang mana jawaban Bapak simple. Berapa kali saya bilang ini jawaban Bapak Firman Hutauru ini simple, yang mana yang kami sampaikan enggak Bapak jawab. Coba Bapak lihat. Bapak lihat. Tahan dia enggak. Ini pekerjaan yang pernah kita datangi, Pak. Oke, Bapak lihat. Ini fakta di lapangan yang Bapak lihat. Fotonya ini dia di kilometer 40. Maaf, Pak Komandan kami di sini biar tahu juga yang mana pekerjaan PPK 35. Ini semua membawa ini kilometer 40 yang mana pada saat ini udah diplaster ini. Tempel ya kan, halus dari depan ya kan. Waduh, mulus ya kan. Yang mana ini pekerjaan semua membawa. Ya kan? Betul. Jawab. Ada Miksa, Pak. Firman Hutauru ada Miksa. Jawab. Betul atau tidak ini? Foto-foto depan ini yang kata Pampang ini apakah fakta atau penipuan? Kalau kami menipu Pak, bisa Bapak laporkan. Saya Bapak laporkan. Jadi inilah yang ditempel-tempel. Jadi hanya ini sebagian videonya ada. Banyak lagi video. Jadi ini hanya tampilannya dari di foto-foto biar Bapak tahu juga bahwasanya kami tidak bohong. Ini fakta di lapangan pekerjaan Bapak. Bapak ini bidang teknis ya. Coba. Apakah baru sekolah Bapak ini melihat ini? Jawab. Bapak ada mix bisa dijawab baik di bidang teknisi ataukah tidak. Kenapa dikubur yang setuju Bang? Kenapa dikubur batunya? Yang mau dijual balik ini. Itu nggak ada lagi nih. Kalau batu ini nggak ada lagi di lapangan ini. Nggak ada ya? Udah tadi malam. Betul. Jadi Pak, kemarin ini kan kami bawa materialnya di sini, ya kan? Yang mana jelas bidang teknisi mengatakan bahwasanya itu tidak sesuai. Pak, aku lagi bicara ini. Pak, bentar. Ini kan udah kami bawa material ya di sini kemarin. Ada kepala balai, ada bagian teknisi di bidang Sumatera Utara. Dijawab.
mengatakan bahwasanya itu materialnya kami tidak terima dan pekerjaan ini dibongkar di seluruh. Langsung dijawab itu. Bapak jawab, nanti Bapak jawab. Kalau Bapak bohong, berarti Tuhan menghukum Anda. Itu jawaban Pak. Betul. Betul. Bapak, kalau kami bohong Pak. Ya, kalau kami bohong, aku pernyataan kami juga menerima, siap menerima dosanya. Bapak harus siap menerima dosa Bapak. Biar dia menjawab. Ini sesuai tidak. Ini dia sini berdua Pak. Jangan salah. Dia sini berdua. Foto-foto ini dulu apakah bohong atau fakta? Silakan. Jawabnya ini apakah benar atau tidak? Dijawab dulu. Mana wali benar? Apa nggak kedengaran Pak? Sudah kita arahkan untuk diperbaiki itu. Perbaiki gimana Pak? Beberapa kan sudah kita perbaiki. Itu nggak diperbaiki gimana? Orang nggak bisa. Ini saya dengarlah dulu penjelasan saya. Kalau Saya dengarkan dulu kepada Bapak. biar jangan bias sama dia. Saya juga ini udah beberapa udah kita suruh untuk diperbaiki. Oke Pak, volume dulu. Batu itu memang ukuran batu untuk dibau tidak sesuai, makanya disuruh dipisahkan untuk nanti di. Mana suaranya? Belum masuk bir. Kalau masuk bir kuat. Kalau untuk yang Saya harap kepada rekan-rekan kita dengar nomor dulu. seperti Kok kedengaran? yang kemarin, Suaranya Pak, suaranya. itu hanya biar jangan tergerus karena ini tanah longsor, jadi timbunannya nggak keluar. Dan ini memang gimana ya? Bagaimana supaya timbunan mereka tidak keluar? Mereka kerjakan dan itu nggak kita bayar. Garansinya apa Pak? Yang dibayarkan. Garansinya sekarang apa? Ya, garansinya ini nanti nggak akan dibayar. Kenapa? Karena kan sudah seperti saya bilang juga kemarin, untuk tahun depan ada perencanaan khusus untuk daerah longsor, betul kan? Oke Pak, begini. Kita diskusi nih Pak ya. Kita bukan berdebat. Oke, tidak dibayarkan. Yang nanggung ini sekarang siapa? Yang nanggung nggak dibayarkan ini siapa sekarang? Apakah rekanannya? Mana? Hah? Rekanan. Saya paling lucu begini Pak. Dia menghindari, dengar Pak. Iya, silakan. Makanya Bapak dengar, Silakan. tolong dipikir juga Silakan. jawaban saya. Daripada badan jalan itu tergerus menjadi tanggung jawab dia tergerus, dia lakukan itu jadi misalnya sekali sebulan akan hilang. Ya, yang di badan jalan itu akan hilang. Lebih bagus dia buat dengan uang sekian 3 juta misalnya. Tapi bertahan 3-4 bulan timbunan itu. Jadi jalan itu tidak longsor. Untuk antisipasi. Iya. Untuk antisipasi Iya. kan? Jadi ibaratnya itu metode dia supaya timbunannya tidak tergerus, dia blok pakai itu. Ya. Bukan untuk permanen ya. Daripada setiap bulan dia akan menimbun. Tapi cuma-cuma Pak ya. Ya. Jadi Ini sumbangan daripada rekanan ya, sumbangan daripada rekanan. Kalau istilah teknik itu metode dia Iya. supaya itu tidak tergerus. Saya begini Pak, sama halnya. Ini rekanan kepada negara. Makanya nggak dibayarkan. Sebenarnya enggak gitu. Itu metode dia. Metode rekanan ya. Ya, biar apa? Bukan metode rekanan. Ini kasih asumsi supaya itu tidak tergerus ke samping. Harus diblok. Makanya dia buat seperti ini. Bukan Pak, kami bingung ini. Kata Bapak, ini yang menanggung resiko rekanan, kan nggak dibayarkan. Tentu karena ini karena resiko rekanan, maka tidak dibayarkan kan. Jadi sama halnya, inilah sumbangan rekanan kepada negara, kan begitu? Metode. Maksud saya metode dia untuk menahan itu tidak sering. Itu udah begitu. Oke? Nah, itulah bahasanya biar kita jangan. Jadi kami terima. Nah, sekarang begini Pak ya, sebenarnya ini dibayarkan kepada negara, maka kita nanti yang main lagi. Ya. Siap. Bapak harus bertanggung jawab. Di sini ada aparat hukum. Betul? Siap. Kita Ya, kalau kita udah siap di kalau saya secara pribadi menerima. Bagaimana dengan bagaimana dengan jalan ini Pak? Yang lainnya gimana Bang? Jalan ini yang berlubang-berlubang ini sudah dikerjakan. Apa tetapi longsor juga? rusak lagi. Gimana itu Pak? Ah, itu longsor juga itu. Ini Pak, ini ya. Ini contohnya kan. Satu, dua. Ini baru dua Sampel Pak. Ini baru 2 sampel. Masih banyak lagi yang lain. Elase. Jadi bagaimana? Elase. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Bapak sebagai Pejabat pembuat komitmen. yang telah menandatangani dengan rekanan, apakah Bapak melakukan pembiaran? Kenapa? Karena sampai sekarang Gila Bapak. tidak memuaskan kami masyarakat. Habis itu Pak,
Saya bukan mengajari, tapi saya juga banyak belajar. Sebelum keluar uji lab atas kualitas pekerjaan ini, aspal ini kan, sebelum keluar dulu Pak, maka belum dikerjakan. Maka itu yang kami minta sama Bapak sekarang. Marilah kita lihat bersama-sama. Tanggal berapa terbitnya uji lab ini? Apakah layak ini dipergunakan apa tidak? Layak ini dipakai apa tidak? Sekarang keterbukaan informasi publik Pak. Jangan ditutup-tutupi. Kita bukan mengkrusak negara tidak, tapi kita mencari informasi. Itu hak kami juga sebagai masyarakat. Itu hak kami juga sebagai lembaga. Sepertinya Bapak nggak mau kerjasama. Itu yang kami sesali sama Pak Tauro. Makanya kita sebenarnya Bapak terlalu lalai. Jangan lalai dengan kita Pak. Jadi itu ya. Baik Ketua, yang mana tadi kan kata Pak Firman Tauro, yang mana pekerjaan itu metode. Ya. Terus yang lain gimana? Kalau saya Pak, rekanannya, saya nggak mau rugi. Siapa juga rekanan mau sia-sia pekerjaannya seperti itu dibayarnya puluhan juta. 30-an juta tuh. Hah? Ya, Juta. cuma 2,5 kubik nih. 2,5 kubik, yang karena nggak ada fondasinya. Jadi Gaji. yang lainnya gimana? Ya udah, yang lainnya, yang mana ini? Ya, salah satu itu. Penyebaran. Parah. Yang mana? Itu bisa kita uji lab, dapat kita ke Medan atau di Kabupaten Nias ada lab. Intinya Bang, itu sudah lebih baik. Oke. Nggak ada istilah perbaiki Pak. Bukan kayak gitu jawaban pengabalnya pada saat itu. Dibongkar. Mutunya bukan memperbaiki. Itu Kualitas. ini Pak, kan udah kami bawa kemarin sama Bapak sampel ya. Saya letakkan di meja gitu. Sampel ya. Kebanyakan pasir daripada semen ya Pak. Pasir laut lagi. Bapak sebagai teknisi nggak tahu. Jadi selama ini Bapak di mana? Atau sering jalan-jalan melancung ke sana atau bagaimana? Yang seharusnya ini kan pekerjaan pengawas. Bapak mengingatkan pengawas ya. Itu loh pekerjaan yang nggak sesuai harus diperbaiki kembali. Kurang lebih 3 km. Masih ada sampel yang kami bawa kemarin Pak? Hah? Udah dibuang? Udah dibuang. Balik Nggak ambil. apa-apa. Masih banyak Ya. sampelnya Ketua. Masih Itu banyak. suat kelola ini. Ini salah satu aja yang CV PT 135 ini satu aja semuanya ini. Iya Pak. Satu pekerjaan semuanya ini. Jadi pekerjaan jalan dan jembatan sebentar Ketua. Jalan dan jembatan sekitar 14 miliar sekian, suat kelola 2,5 sekian. Jadi ini diperbaiki tapi campurannya semennya tidak sesuai. Silakan aja Pak, Bapak perbaiki. Kami tetap melanjutkan apa yang kami sampaikan kepada Bapak. Nanti kita ketemu di hukum. Bongkar semua. Oke, baik. Oke, Ini jadi sekarang tidak kami sesuai. berikan waktu untuk Pak Firman untuk menjawab supaya rekan-rekan yang lain juga paham dan tahu kira-kira kebijakan yang diambil oleh instansi yang Bapak pimpin dan kebijakan Bapak sebagai pimpinan instansi sehingga kami paham persoalan sesuai apa tidak sesuai dengan selera nanti itu relatif karena waktu bukan tengah hari kita bermain. Kita akan bermain sampai jadi persoalan tuntas dalam arti sesuai tuntutan masyarakat terkait pekerjaan yang lalu dibongkar dibangun ulang sesuai spek yang ditandatangani di dalam kontrak. Kalau tidak demikian juga, oke kita bermain-main di lini yang lain. Silakan teman-teman. Saya bilang tadi Pak, kan saya lihat sebenarnya mana yang besar. Akhirnya bukan saya tidak ada grafik untuk coba memperbaiki. Baru yang paling perlu tadi poin pertama ya. Mungkin Pak saya kemarin kesana mengartikan saya sebenarnya pada saat malam itu saya minta maaf ya. Sebenarnya kan beritanya ada, saya kira ya sebatas itu gitu, dimintakan teman-teman. langsung aja bisa Oh izin Pak, kami tidak butuh link berita dari orang, dari media. Kami butuh berita Bapak sendiri. pernyataan langsung Bapak. Ya, karena bukan berita, media itu yang berbicara begitu Pak. Makanya Pak ya, makanya saya bilang mungkin ini kalau masalah itu ada sedikit salah pengertian. Atau boleh saya di sini? Silakan sampaikan Pak Firman. Oh tidak begitu Pak. Ungkapan Bapak itu sudah viral loh. Seluruh Jakarta Raya ini tahu. Maka Bapak harus klarifikasi melalui media.
Oke, coba nanti saya ini kan Pak ya, jajaki lagi. Apa bisa izin dulu Ketua? Apa bisa langsung disampaikan ini Pak Firman Ketua Umum? Langsung aja minta maafnya. Ini juga Dia dicabut. bisa. Ya udah sampaikan aja Pak Firman Ketua Umum bahwa saya permintaan maaf mengatakan muak di Kepulauan Nias. Sampaikan Pak. Ini kawan-kawan lagi apa? Silakan. Suaranya. Tolong Pak, maskernya Pak. Maskernya buka aja. Udah jelas Pak. Silakan Pak. Ya buka maskernya nggak masalah Pak. Buka aja maskernya, Pak. Ibu biar aja. Gampang juga suaranya, Pak. Oke. Sebentar dulu Pak ya. Pak Firman Huta Huruf mau mengklarifikasi permintaan maaf. Tetapi saudara-saudara secinta Nias, ya, apakah cukup hanya kita? Saya minta Pak Huta Huruf minta maaf di depan tokoh-tokoh masyarakat Nias. Tak semudah itu Pak. Muat di Nias katanya. Mohon maaf Pak. Itu yang saya sampaikan. Aduh. Tolong rekan-rekan dijaga jarak ya. Dekat sekali jaraknya. Masih masa pandemi ini. Oke, lanjut. Jadi yang mana? Saya Ini bukan pemaksaan Pak ya. Kalau mau minta maaf bisa minta maaf. Oke baik, Bang Zai, apakah kita berikan kesempatan kepada Pak Firman untuk minta maaf kepada masyarakat? Nah begitu. Permintaan maaf kalau kami yang di sini ini Pak bisa saja memaklumi Bapak. Tapi Bapak dengar enggak apa yang dibilang pendeta Betel kemarin? Dan beliau tidak di sini. Dan tidak bisa kami provokasi untuk mengajak beliau ke bar. Itu tokoh gereja loh Pak. Dan dia merasa tersinggung dengan ucapan Bapak. Terserah Bapak lah itu mau minta maaf di sini. Kalau kami di sini kami yakinkan kami terima. Tapi masyarakat luas yang di sana tidak terima jangan salahkan kami. Karena ini sudah viral di media. Itu satu hal. Kedua terkait hal pekerjaan. Kami tidak mau berbahasa dengan Bapak, ya. Karena kualitas Bapak saya sudah tahu terlalu rendah untuk seorang teknik pejabat negara yang berkompetensi dalam hal teknik, ya, terlalu rendah. Ya. Mohon maaf, maka pekerjaan Bapak hanya dua. Bapak perbaiki secara keseluruhan disesuaikan dengan tender AIP atau kita bermain di itu nggak usah tarik uang ya kita. Dan saya tidak akan pernah menjadikan hal ini sebagai konflik personal antar orang per orang. Kita bermain, kita taat prosedur, kita taat hukum, ya. Kita bermain di hukum. Dan saya pastikan sama Bapak, saya akan mengejar sampai tuntas. Tolong dicatat itu. Jadi gini, bahwasanya intinya nggak kami paksakan juga Pak Firman untuk tahu sampaikan permintaan maaf atas mengatakan muat. Kalau memang ada waktu nanti Pak Firman tahu bagaimana kemarin Bapak ada undangan juga di Raja Boki, silakan kawan-kawan itu diundang agar itu disampaikan klarifikasi perkataan muat. Kalau juga Bapak sampai di sini silakan. Kalau yang ada yang di sini aja ya, kami juga. Halo tes. Mungkin untuk teman-teman yang di sini ya, dengan rendahan hati saya mohon maaf apabila kalimat saya menyatakan pada saat itu posisi sudah tidak bukan stabil. Itu pada saat itu kita sudah suasananya tidak normal lagi. Kita sudah ya nanti kalau memang merasa tidak diterima juga pernyataan saya, silakan hubungi saya ya. Tapi tidak ada niatan menyatakan atau merendahkan orang maupun daerah Nias ini. Kalaupun ada kalimat terbesit seperti seakan-akan seperti itu, saya mengucapkan mohon minta maaf kepada semua masyarakat Nias, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama, bahkan tokoh pemuda dan teman-teman lainnya.
dan kiranya mohon permohonan saya ini diterima, dan kalau memang saya salah, saya juga manusia beragama, saya siap kalau Tuhan menyatakan aku salah. Mungkin itu pengalaman dari saya, nyatakan langsung di depan teman-teman dan media di sini. Terima kasih. Hanya satu tuntutan kami Pak begini. Bapak kan orang teknis. Kemarin kan kita jumpa di sana. Saya juga belajar dari teknis ini Bapak. Kalau Bapak sesuaikan dengan spek gambar, pekerjaan ini nggak seberapa kayak gini. Sedangkan papan proyek aja Bapak nggak pampak, nggak pasang. Konsultan pengawas saja pun nggak pasang. Nggak tahu di mana papan proyek. Mungkin ini dari APBN. Karena desa aja Pak nggak kayak gini. Pengerjaan dan desa sampai gini pekerjaannya. Nanti Bapak terlalu bobrok. Saya orang teknis Pak. Saya lo belajar konsultan juga. Ya, masalah pekerjaan kayak gini, diuji dulu. Lihat rumah sakit sana, rumah sakit umum. Itu juga dari APBN sana Pak. Ya, bagaimana mutunya? Ini pekerjaan Bapak ini bagaimana? Hasilnya, mungkin saya nggak mau ngajarin Bapak. Yang kami inginkan Pak, bukan tembok-tembok. Pekerjaan yang sudah dibongkar. Ya, kemanapun kami akan kembali Pak. Kami nggak mengencangkan itu. Kami akan kembali lagi di sini. Selagi masyarakat tidak memutari kami akan bongkar. Ya, bongkar pekerjaan itu tidak ada alasan. Ini jangan menggerakkan kami masalah ini Pak. Ya, Bapak itu jangan terlampau mengelak-elak. Ya, Bapak itu terlampau apa kali. Dari kemarin juga gitu. Jangan biasakan itu Pak. Jadi begini Pak Hutauru, ini juga merupakan pengalaman Bapak. Jadi dari beberapa tahun pengelolaan APBN ini Pak, yang telah Bapak kelola, barulah kejadian beberapa tahun ini Bapak diprotes oleh masyarakat atas kinerja Bapak. Tentu Bapak harus introspeksi diri. Ya, Bapak Firman Hutauruk sebagai PPK 35 pengelola pengelola kegiatan kan. Jadi harus Bapak introspeksi diri, ada apa dengan ini semua. Ya, ini pesan kami. Kedua Pak, udah ikut dia. Waduh bahaya kali kalau udah ikut Bapak kalau begitu. Tapi mudah-mudahan belum Pak ya. Mudah-mudahan belum. Saya berdoa sama Tuhan supaya Bapak tidak terlibat dalam hal itu. Ya, ya. Tapi bukan kami juga Pak. Semoga juga Bapak ada di dalam situ. Nah itu. Tapi kami kita berdoa Bapak tidak terlibat dalam hal itu. Tetapi kami juga berharap kami berusaha supaya ada Bapak di dalam situ. Kami akan keluar terus. Kami akan mencari informasi. Ya, ya. Begitu ya. Selanjutnya Pak, kami telah sampaikan kepada Bapak beberapa pernyataan sikap. Sebenarnya kami kurang puas Pak akan pernyataan Bapak. Jangan hanya dipelajari, apa ya? Saya ulangi ya. Terus saya pakai tadi, jangan hanya dipelajari. Tetapi dari sekian yang telah kami sampaikan itu Pak, ada 1-2 yang bisa Bapak jawab. Saya rasa kalau hanya Bapak pelajari, Bapak sampaikan, kayaknya buat apa Bapak di sini? Kalau Bapak itu pejabat pembuat komitmen, Bapak sudah diberi kuasa loh. Bapak sudah diberi kuasa oleh negara. Bapak bisa aja bilang, kalau ini besok bisa saya perintahkan rekanannya supaya mengerjakan. Bapak itu pejabat pembuat komitmen. Namanya pejabat pembuat komitmen. Bisa menekan rekanan. Bukan kabar lainnya yang menekan rekanan, tetapi Bapak sebagai pejabat. Jadi itu yang kami dengar. Baru Pak dijawab dulu itu, bagaimana komitmen Bapak dengan apa yang telah kami pampangkan di depan ini. Mohon dijawab, karena di situ adalah ketua. Jangan hanya dipelajari, jadi kita tidak puas Pak. Mohon. Oke, baik. Tambahan Pak Firman Hutauruk sebelum dijawab. Yang pertama dulu kami meminta penjelasan Pak Firman Hutauruk yang mana apakah sudah dibayarkah permen pertama pekerjaan ini? Pekerjaan swakelola atau jembatan semuanya ini kan swakelola. Ini apa bukan swakelola? Kecuali kalau ini jalan dan jembatan. Jalan jembatannya juga cat-catnya agak
Cecetnya entah dari dipesan dari mana atau dari di luar negeri atau gimana? Dijelaskan Pak, apa ini Pak? Ini tender. Tender itu surat kelola. Ini tender Pak ya? Ini tender Pak. Permen pertama udah dibayarkan atau belum? Ini apa Pak? Ya udah. Permen pertamanya udah dibayarkan atau belum Pak? 40% atau 50%? Yang mana presentasi pada saat ada media mengatakan pekerjaan Bapak udah mencapai 70% presentasi pekerjaannya. Yang mana aja pekerjaan yang prestasi 70%? Yang atas kerjaan, Ya. bukan pembayaran. Oh, pembayarannya udah dibayar? Hah? Belum dibayar permen pertamanya sampai saat ini. Pertamanya sudah rutin. Berapa pembayaran pertama rutinnya? Mungkin nggak di sini kita ini kan Pak. Ini kita buka aja lah. Berapa persen Pak? Berapa persen yang sudah dibayar? 30% atau 40%? 45%. 45%. Suat kelola dan jalan dan jembatan dicatat kawan-kawan ya. Kawan media 45%. PK 35 udah berarti 45%. Pak Firman Tahu udah jujur bahwa saya telah dibayarkan 45% sekian dari puluhan miliar. Oke? Jadi udah dibayarkan 45%, inilah kualitas pekerjaannya. Yang mana kan kemarin Pak Kepala Balai menjanjikan kalau memang ada pekerjaan kayak gini, ini kan bisa dikerjakan kedua kali. Iya Pak, Firman Taurus bisa dikerjakan kedua kali ini, bisa dibongkar lagi. Jadi nggak dibayarkan sama pihak rekanannya lagi, betul. Nah, jadi ini sebenarnya Bapak jujur ya. Ini sebenarnya yang kami sampaikan kepada Pak Firman Taurus dengan Kepala Balai ini dibongkar, bukan diperbaiki. Betul kawan-kawan? Ada saksi kawan-kawan di sini. Bukan diperbaiki, ini dibongkar aja semuanya. Ini kan udah dibayar 45%. Itu nggak dibayar. Oh nggak dibayar? Ya nantilah, nggak apa-apa, nggak masalah kalau Bapak dibantai dulu. Yang diduga Bang Bro wajib dibongkar. Dibongkar. Itu harapan kita. Jadi kan udah jelas kan dibayarkan 45%. Berarti dia telah mengerjakan. Sekarang gini, itu kan sama dengan suatu. Jangan Bapak membodoh-bodohi kami dong. Ini kan suatu kelola ini. Saya marah nanti sama Papa kalau bohong. Yang mana maksud Abang? Ini suatu kelola ini enggak, bukan suatu kelola ini. Abang itu ini. Ini. Abang giring kopi. Ini tender. Oh ini tender. Oh. Jadi kan udah dijawab tadi 45%. Gini Pak, gampang aja. Masalah pekerjaan ini apa sih ke Bapak? Bapak perbaiki atau bongkar? Sekarang Perintahkan. mana mau diperbaiki dan dibongkar, apa bedanya? Sekarang dibongkar semua, mulai dari pondasi yang dibetulin sesuai dengan spek. Kalau ditempel-tempel sesuai dengan mutunya, ya udah. Bapak Ibu nggak pernah kewajaran Bapak. Begini Pak, kami bukan bertanya Pak ya. Sekarang masyarakat semembawa sana telah memberikan pernyataan bahwasanya mereka tidak menerima pekerjaan tersebut akibat kelalaian Bapak sebagai pengelola anggaran. Ini kita berbicara dari itu Pak. Kalau Bapak mau bukti, kami akan serahkan suatu sama Bapak pernyataan masyarakat. Mereka tidak menerima pekerjaan swaklola tersebut dan mereka berharap kepada Bapak melalui kami supaya pekerjaan tersebut dibongkar dan dibuat yang baru. Begitu. Itu kan kerugian. Kenapa? Karena Bapak sebagai pengelola anggaran kurang kontrol. Kurang kontrol Pak. Jadi harapan kami juga sebagai masyarakat, kami ini mewakili masyarakat Kepulauan Nias agar hal ini dibongkar dan dikerjakan kembali. Jangan hanya Bapak bilang mana. Ini udah bukti Pak. Kalau nggak kita ke lapangan. Ayo, saya tantang Bapak ke lapangan kita. Kapan jadwalkan? Mana mau rugi rekanan? Aja konsultan pengawasnya. Aja siapa lagi? Ke lapangan kita Pak. Aja penegak hukum. Kesana kita cek. Mana kerja Bapak yang kurang beres? Kita bukan opini Pak. Kita realita di lapangan. Oke, baik. Itu harapan masyarakat. Oke, Ketua, baik Ketua. Yang mana jawaban Pak Firman Taurus belum ada? Tidak ada. Yang mana tadi kan udah jawab, permen pertama udah dibayarkan 45%. Berarti ada uang negara. Betul kan kawan-kawan? Itu kan uang negara.
Berarti kalaupun dibilang diperbaiki ini kan yang rugi bukan Pak si Firman Tahu, rekanannya. Betul Pak? Kalau betul lah sanggup sama Yang udah rugi kan putus kontrak. rekanan. Jadi kan udah dikelola 45% oleh rekanannya. Jadi jawaban dari Firman Hutauruk tidak ada, nggak ada. Belum ada, maksudnya Bapak bukan pemuas juga. Kalau saya sampaikan juga tidak puas dengan jawaban Bapak. Gitu-gitu aja pelajari. Sering melancong ya Bapak, atau sering jalan-jalan dari keluar Pulau Nias. Jadi pekerjaan ini juga Bapak ketahui sebenarnya. Ya, juga. Kalau Bapak ketahui dari awal kan pasti Bapak tegur. Jadi, oke, baik kawan-kawan. Pak Zai, baik, terima kasih Pak Firman Hutauruk. Yang mana kedatangan kami di sini telah mengganggu aktivitas Pak Firman Hutauruk di PPK 35. Dan terima kasih juga dari pengamanan Polres Nias yang mana telah mengikuti ikut serta pada kegiatan kami hari ini. Semoga Tuhan membalasnya buat bapak-bapak pengaman semuanya. Amin. Baik, saya lanjutkan pengalaman kita Bang. Jadi Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertama-tama sebenarnya kalau kita maunya kita bisa saja sampai jam berapa di sini, tetapi untuk apa juga kita harus membuang energi terlalu banyak. Kami mohon perhatian Pak Firman Hutauruk untuk kali yang terakhir. Ya, kami mohon perhatian Pak Firman Hutauruk yang untuk kali yang terakhir. Ada satu pertanyaan terakhir kami. Adakah hak kami sebagai masyarakat Pak memperoleh desain pekerjaan ini menurut ketentuan yang ada? Langsung dijawab saja. Tidak, sebagai dokumen negara itu tidak boleh. Oh, tidak boleh ya. Itu tidak selalu dicatat kawan-kawan ya. Tetapi kalau menurut undang-undang perlindungan informasi publik Pak, sangat dihapus. Dan untuk itu nanti saya akan suratin Bapak secara resmi. Kedua, apakah kami masyarakat Kepulauan ini sendiri Pak berhak tahu nggak kira-kira hasil uji lab atas material yang rekanan pakai dan Bapak ACC-kan sehingga terlaksanalah pekerjaan seperti ini sejauh ini, boleh kami tahu hasil uji labnya? Tetap saya akan jawab. Hah? Sebagai dokumen negara. Oh, dokumen negara ya, gitu ya? Iya. Karena setahu saya Pak, untuk itu undang-undang memberi ruang kepada masyarakat memperoleh itu. Dan kembali saya bilang akan saya surati Bapak secara resmi nanti. Ya, nah untuk itu kepada bapak-bapak sahabat terbaik kami dari aparat kepolisian Resor Nias, kami mengucapkan terima kasih atas pengamanan dan pengawalan kami di sini. Walaupun bisa saya pastikan dan saya jaminkan kepada orang bapak-bapak, tanpa pengawalan bapak pun sebenarnya kami ini baik-baik saja. Karena kita pada dasarnya kita adalah manusia-manusia yang taat prosedur, manusia-manusia yang taat hukum, ya. Dan dibekali sedikit pengetahuan bagaimana berbuat yang selayaknya ke orang anak-anak terpelajar, walaupun mungkin hanya level-level SD ya. Jadi namun demikian kami tetap mengucapkan terima kasih atas dukungan pihak Polres Nias dan tiada balasan dari kami, hanya doa yang bisa mengiringi orang bapak. Sebelum saya tutup ada tambahan dari. Terima kasih. Saya Komandari Aliansi Kooperatif Pembangunan. Ini saya sudah sampaikan sama Pak Selamat, Kepala Balai D2 PJL Sumatera, tentang pekerjaan di kilometer 49. Kami harapkan kepada PPK 35, berapa kali saya WA Bapak Firman Hutauruk, tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Untuk itu,
videonya udah ada di sini. Apa yang disampaikan masyarakat yang sedang dibangun parit beton di depan rumah mereka sekitar 36 meter. Kalau bahan materialnya tidak lewat lab, untuk itu kami mohon kepada PPK 35 supaya jangan dipasang. Tetapi kalau bangunannya, masyarakat itu sangat menerima pembangunan, tetapi dengan catatan bahan materialnya harus lewat lab. Kedua, kejadian waktu hari Kamis yang lewat, karena sembarangan menaruh bahan material di tengah jalan sehingga terjadi kecelakaan. Ini saya udah WA sama Pak Firman Huta Huruf bahwa udah kita naikkan di beberapa media. Untuk itu kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Firman Huta Huruf agar pekerjaan di kilometer 49 itu termasuk di desa saya jangan seperti kejadian pekerjaan di Kecamatan Semabau, di mana beberapa kilometer bobrok, rusak demi meraih keuntungan pihak rekanan, dan belum tentu kalau termasuk Bapak Firman Huta Huruf. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Firman Huta Huruf supaya memerintahkan rekanan yang bekerja di kilometer 49 baik batu itu diambil dari yang bukan dari Sungai Danegawo. Yang biasanya itu lewat lab adalah batu dari Sungai Danegawo dan juga kepala pasir dari Sungai Danegawo. Terima kasih atas pemberitahuan dan harapan kami ini supaya benar-benar bahan material yang diantar di kilometer 49 harus dari Sungai Danegawo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tolong rekan-rekan dari aliansi yang berprofesi media, tolong dekat-dekat karena ini agak prinsipil. Dan kita saling tanya jawab saja Pak, untuk kawan ini juga. Waktu kita ketemu malam-malam di sini Pak, saya tanya sama Bapak, pekerjaan ini untuk swakelola parit beton pakai lantai kerja tidak? Bapak jawab secara tegas, tidak pakai lantai kerja. Jelas? Oh ada fotonya tuh Pak, ada videonya. Saya tanya, pekerjaan swakelola berbentuk parit, apakah pakai lantai kerja? Apa tidak? Bapak jawab secara tegas tidak. Tidak. Nah, pertanyaan besar saya sekarang Pak, kenapa kalau di kilometer 49 pakai lantai kerja dan ketebalan lantai 20 cm? Apa perbedaan perlakuan itu? Sementara dari kontur tanah Pak, lebih layak, lebih tahan kontur tanah yang di kilometer 49 dibanding di daerahnya selatan di Subang bawah sana. Kenapa kok ada perlakuan berbeda? Di kilometer 49 Bapak berikan lantai kerja 10 cm, cor lantai 20 cm. Di tempat lain tidak, Bapak tidak pakai lantai kerja sehingga sekarang jadi muncul tanah di atas. Silakan jawab. Itu ada videonya pengakuan Bapak itu tidak pakai lantai kerja. Pakai lantai kerja yang dimaksud di 49 itu. Itu bukan lantai kerja. Saya sudah punya gambarnya loh Pak. Itu bukan lantai kerja Pak, itu adjust. Jadi apabila lumpur tanah, dia tidak rata, dikorek kembali, ditutup dulu pakai tanah timbun ataupun gundukan pilihan. Baru di atasnya lantai. Oke Pak, saya udah paham. Aku berdebat dengan Bapak, berdebat kusir dengan Bapak karena kita tidak pernah ketemu rasa-rasanya. Nah sekarang saya akhiri pertemuan ini menurut saya. Izin Ketua Aliansi bisa kita akhiri. Enggak ada juga artinya kita berdebat kusir kan. Nah biar Pak Firman berpikir, kita juga berpikir. Dia pelajari langkah apa yang dia tempuh, kita pelajari juga apa langkah yang harus kita tempuh. Nah bapak-bapak dari kepolisian juga udah mulai capek dan jenuh, saya hargai itu semua. Nah akhir kata Pak Firman Huta Huruf, saya juga cukup mengapresiasi Bapak untuk